Mendung sudah senyummu, iringi jalannya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagit Ade Nurseto, NIM 2018 008424. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bela negara. Secara bentuk fisiknya, bela negara bisa diartikan sebagai bentuk usaha untuk pertahanan dalam menghadapi serangan fisik maupun agresi dari pihak lain yang dapat mengancam keberadaan suatu negara tersebut. Sedangkan bentuk non-fisiknya, bela negara bisa diartikan untuk upaya dan juga bisa berperan aktif agar bisa memajukan suatu bangsa dan juga negara, baik itu melalui pendidikan, sosial, moral, maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Tujuan bela negara secara fisik yaitu dapat melindungi suatu negara tertentu dari serangan luar, yang mana bermaksud untuk mengancam kesejahteraan atau keberadaan negara tersebut. Sedangkan tujuan secara non-fisik yaitu untuk memajukan suatu bangsa dan negara dalam segala bidang seperti sosial, pendidikan, moral, dan lainnya. Diambil dari kedua tujuan tersebut, tentu saja bagi warga negara Indonesia, bela negara sangatlah penting karena bertujuan untuk melindungi dan memelihara kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Selanjutnya dapat disimpulkan, definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kunaini, NIM 2018 008434. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang fungsi dan tujuan bela negara. Fungsi bela negara dibagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai penjaga keutuhan wilayah negara. Karena fungsi bela negara itu sangat penting untuk persatuan wilayah negara, sehingga negara lain tidak mudah untuk memecah belahkan suatu wilayah negara. Contohnya, seluruh warga suatu negara harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan sesuai profesinya masing-masing. Kedua, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman yang datang dari dalam maupun luar negara. Contoh, seorang polisi dan TNI yang rela berkorban melindungi, mengamankan, mempertahankan kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan kedaulatan NKRI dari ancaman yang terjadi di dalam negara maupun dari luar negara. Yang ketiga adalah sebagai panggilan sejarah, dikarenakan tindakan tersebut merupakan tindakan generasi penerus yang telah disatukan guna mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan negara. Contohnya, membayar pajak tepat waktu, mengabdi sebagai TNI dan Polri, dan mengabdi sesuai profesinya masing-masing untuk mempertahankan kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan kedaulatan NKRI. Yang keempat, sebagai kewajiban masing-masing warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan aman. Contohnya, warga negara saling menghormati, bekerja sama, dan bergotong royong untuk memajukan suatu negara dan mempertahankan kemerdekaan, keutuhan wilayah, negara, dan kedaulatan NKRI tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mona, NIM 2018 008442. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dan dasar hukum bela negara. Yang pertama, unsur dan dasar hukum bela negara. Unsur dan dasar hukum bela negara itu bersikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara untuk melindungi negara dari segala ancaman yang mengancam persatuan, kesatuan, dan keamanan negara. Oleh karena itu,
Setiap manusia harus memiliki kesadaran untuk ikut serta mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dan kesadaran bela negara itu timbul dari diri masing-masing. Dan unsur-unsur bela negara itu secara benar dapat menumbuhkan kesadaran kita terhadap pentingnya bela negara. Dengan melaksanakan bela negara, negara berarti seseorang atau sekelompok orang mendapatkan manfaat untuk diri sendiri selain memberi manfaat untuk bangsa dan negaranya. Manfaat yang dapat kita ambil oleh seseorang yang mengambil manfaat dari unsur-unsur bela negara tersebut terlibat aktif dalam bela negara. Nah, contohnya membentuk sikap disiplin dan berbagi di bidang kehidupan. Yang kedua, membentuk jiwa solidaritas, setia kawan, kebersamaan antar sesama warga negara. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh dalam memahami kemampuan. Yang keempat, menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia. Yang selanjutnya, menciptakan rasa patriotisme, rela berkorban untuk kepentingan negara. Dan selanjutnya, meningkatkan iman takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya dasar unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air, kita mencintai seluruh dari Nusa, dari Sabang sampai Merauke Indonesia, dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita ambil contoh ikut serta membina kerukunan dan persatuan-kesatuan yang dimulai dari lingkungan kecil contohnya sampai ke nasional. Serta tidak harus menjadi pemimpin dalam suatu lingkungan organisasi, namun sikap yang menghargai dan menghormati sesama dan perbedaan keyakinan. Nah, contohnya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini kita meyakini Pancasila sebagai ideologi negara ya karena udah diterapkan dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara Indonesia ini. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, unsur bela negara yang keempat ini, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Setelah memahami dan melandaskan 3 unsur bela negara sebelumnya, maka unsur keempat ini akan mudah dilaksanakan. Contohnya, sikap yang menjadi unsur rela berkorban untuk bangsa dan negara itu, yang pertama, bersedia berkorban untuk kemajuan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela negara Indonesia. Yang selanjutnya, untuk berperan aktif dalam membangun apapun peran yang sedang dijalankan. Yang selanjutnya, meyakini bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Nah, selanjutnya dasar hukum bela negara. Nah, dasar hukum bela negara ini terdiri dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Dengan pasal 30 ayat Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Untuk bertahan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Selanjutnya, Tentara Nasional Indonesia terdiri Angkatan Darat, contohnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia di dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan syarat-syarat keikutsertaan warga negara. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aja Anggdila, NIM 2018008408. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manfaat bela negara. Manfaat bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara di Indonesia memiliki proses pembelaan yang sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang, di antaranya masuk ke dalam Pancasila serta Undang-Undang 1945 pada pasal 30. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga untuk menunjukkan kesadaran. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri memiliki makna yang luas, di antaranya dimulai dengan terbinanya hubungan baik antar sesama warga negara hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Hal ini merupakan sebuah bukti adanya rasa nasionalisme yang diterjemahkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara dalam posisinya sebagai warga negara. Berikut beberapa manfaat yang dapat dari bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kerjasama dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dan memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketetapan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang terakhir yaitu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Ancaman bela negara NKRI. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap keutuhan NKRI pada saat ini masih ada, baik berupa ancaman militer maupun non-militer. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri. Yang pertama yaitu disintegrasi bangsa. Keresahan akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa.
yang ketiga yaitu pergantian ideologi Pancasila, yang keempat makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional, yang kelima munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khususnya tanpa alasan yang jelas, yang keenam memaksa kehendak golongan tertentu, yang ketujuh potensi konflik antar kelompok, yang terakhir yaitu melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri. Yang pertama yaitu disintegrasi bangsa. Keresahan akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Yang ketiga yaitu pergantian ideologi Pancasila, yang keempat makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional, yang kelima munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khususnya tanpa alasan yang jelas, yang keenam memaksa kehendak golongan tertentu, yang ketujuh potensi konflik antar kelompok, yang terakhir yaitu melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang selanjutnya adalah ancaman dari luar negeri. Yang pertama, ancaman terhadap ideologi. Yang kedua, ancaman terhadap politik dengan ikut campurnya negara lain. Yang ketiga, ancaman terhadap ekonomi. Yang keempat, ancaman dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi SDA atau sumber daya alam. Yang kelima, ancaman terhadap sosial budaya. Yang terakhir, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Virginia Adhaditama Putri, NIM 2018008417 akan menjelaskan mengenai materi peran dan sikap mahasiswa dalam bela negara. Materi selanjutnya mengenai wujud umum dari peran bela negara. 1. Belajar dengan rajin. Para mahasiswa bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan. Kedua, tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian. Menjadi mahasiswa harus memiliki sikap kritis dan objektif, tidak tergiur dengan apa yang ada di sekitarnya tanpa memerhatikan dampak baik atau buruknya hal tersebut. Menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian dapat merusak keutuhan NKRI. Nah, di era digital, setiap orang bisa dengan bebas menulis artikel, opini, berita, dan lain-lain, kemudian mempublikasikannya, dan hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita semua. Namun, menjadi kontradiktif jika kemudian yang ditulis merupakan sesuatu yang bersifat hoax dan tujuannya untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu, mengadu domba atau menyebarkan fitnah serta hal-hal yang tidak baik. Jika berita hoax berhasil memprovokasi masyarakat untuk bertindak negatif dan anarkis, maka hal tersebut akan berpotensi memecah belah NKRI. Ketiga, hidup bertoleransi dan melestarikan budaya. Nah, contoh sikap toleransi secara umum adalah menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, atau antar golongan-golongan tertentu. Kemudian, melestarikan budaya. Nah, hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Keempat, memakai produk Indonesia. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Alasannya karena di sini kita harus bangga dan mencintai produk dalam negeri. Akan banyak keuntungan yang dapat kita peroleh. Bahkan kita juga bisa membuat produk dalam negeri pantas bersaing di kancah internasional. Kelima, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Nah, di sini mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional dapat dimulai dari berbagai bidang, baik dari ilmu pengetahuan, seni, olahraga, bisnis, sampai dunia hiburan. Yang keenam, menjaga nama baik tanah air Indonesia. Dengan rasa cinta kepada tanah air Indonesia, kita akan secara otomatis menjaga nama baik Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri.
Materi selanjutnya mengenai peran mahasiswa dalam bela negara. Peran dan sikap mahasiswa dalam bela negara adalah bagian dari menjaga keutuhan nasional. Mahasiswa seharusnya berpikir untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara ini menjadi negara ideal dan mampu bersaing. Generasi masa depan Indonesia yang mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan jenjang strata 1 sedang disiapkan untuk menyongsong Indonesia menjadi lebih hebat lagi. Untuk saat itu, sumber daya manusia harus besar, kuat, dan maju agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Mahasiswa seharusnya berpikir untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara ini menjadi negara ideal dan mampu bersaing. Namun, dengan tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sopan, ramah, bermoral, dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian, mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan dinamika pemerintahan yang sedang berjalan. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan penguasa harus dikritik. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Mahasiswa harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi narkoba di lingkungan kampus maupun di luar kampus, menolak keterlibatan dalam hal-hal yang berbau paham-paham radikalisme dan ikut serta melakukan counter narasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang memecah belah bangsa ini. Pembinaan kesadaran bela negara bagi para mahasiswa sangat diperlukan melalui penanaman nilai-nilai bela negara, rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam.